Pesan ini sangatlah banyak di kolom komentar di WA saya, pertanyaan tentang jamur upas, katanya nanti tanamannya bisa mati. Bahkan itu tidak jarang pembagian di media sosial itu seakan-akan jamur upas itu adalah penyakit durian yang sangat menakutkan bagi petani-petani pemula. Nah, ini yang perlu saya pertegas, bahwa jamur upas itu ora marai tanduran mati, tidak membuat tanaman durian itu mati. Hura. Ayo, yuk. Satu kayaknya masih lemas. Mantap. Usia kita tidak muda terus, tenaga kita tidak kuat terus. Mari kita tanam bibit buah-buahan mulai dari sekarang untuk pensiunan kita nanti dari tua. Ayo kita majukan pertanian Indonesia. Bertani juga menyenangkan dan bisa buat hiburan. Selamat pagi, salam pertanian. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Agus Widodo, petani dan penjual bibit durian, penjual madu bunga randu, penjual gunting pruning tanaman merek asal Pati, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini kita lagi berada di kebun durian bekas kebun jengkol yang biasanya kita video kemarin saat penggemburan tanah ya. Di sini bahasan saya akan membahas tentang skala kebun durian itu supaya bisa subur semua tanpa satupun ada yang terganggu atau perkembangannya kerdil atau stuck ya. Jadi dalam satu kebun ini kita akan keliling tanpa skip, mungkin durasi akan panjang. Dan yang kedua kita akan membahas juga tentang apa itu jamur upas dan apakah jamur upas itu berbahaya dan bisa membunuh atau mematikan tanaman kita. Nah, nanti kita akan menerangkan secara detail sesuai dengan apa yang saya dapatkan selama saya tiap hari ke kebun durian dan merawat kebun saya, teman-teman. Jadi pengalaman saya itu bukan muter-muter ke sana kemari, karena kita pengalaman itu hanya dari kebun-kebun kita sendiri saja. Jadi istilahnya otodidak. Kalau kita keliling ke sana kemari nanti pekerjaan kita tidak terselesaikan ya, teman-teman. Nah, ini kita mulai dari pojok sini, Mas ya. Tolong kameramen. Nah, ini dari pojok sini. Nah, ini ya usianya belum 3 tahun, kemarin bunganya banyak. Nah, namanya pohon belum kuat. Itu baru bunga mekar, kena hujan langsung rontok ambrol habis. Jadi kesimpulan yang pertama, kalau pohon belum kuat itu jangan dipaksakan, apalagi dipakai obat-obat perangsang yang keras seperti paklo. Takutnya salah, bukan hanya bunganya yang rontok, nanti jadi beberapa saja, malah tanamannya yang bisa rusak. Kita jalan pelan-pelan, Mas. Ini ada durian oce yang baru kita susuli ini, gak apa-apa, ini dari sebelah sini tak susuli 2 sama ini. Ini ada apokat yang dulu kena kanker batang dan pangkal busuk, pangkal batang akan saya kasih lihat. Nah, ini sampai sekarang masih gerowok-gerowok kayak gini, bagian kering ya, tapi ini ya kering, tapi kita berhasil membuat tanaman ini bisa tumbuh lagi. Bahkan kemarin kita sudah panen dari pohon ini dan ini sudah pentil lagi dan tanaman masih bisa tertolong ya. Yang lebih parah lagi sini. Nah, ini alpukat yang dulu juga sama seperti tadi kasusnya, sampai habis ini. Wah, kering. Akhirnya itu buangkalnya sampai kayak gitu. Gede gol ya. Kena kanker batang. Atasnya ini saya kasih masuk ya sini. Itu kita pengobatannya ada, cara mengatasi alpukat loh, ini loh, Mas. Sampai kayak gini. Oh, bekas-bekasnya ya. Oh, bekas-bekasnya kayak gini. Nah, dan sekarang ya kita paling tidak sudah bisa memulihkan ini lagi, bisa sembuh lagi, walaupun atasnya nanti kering-kering semua, itu bekas-bekasnya masih ada. Nah, kita keliling ke sini dari kembali ke bawah sana. Nah, nanti kita di sini putar, kameranya tetap diputar karena ini yang kebun ini yang melebar bagian sana. Putar aja kamera. Nah, kalau mungkin teman-teman pengen tahu tanpa skip apakah tanaman saya itu videonya milih-milih yang bagus. Nah, ini kita ke sini. Nah, kita kembali turun, nanti jalan ke sana. Nah, ini alpukat yang kemarin kita panen dapat 59 kilo, ini udah mulai terubus-terubus lagi. Ini udah kita gemburkan, kemarin sudah kita pupuk lagi dengan NPK 1616, dan ini kohe kambingnya kemarin nggak kebagian. Nah, kita jalan ke sini. Ini ada musangking, ini duri hitam, usianya belum 3 tahun ya. Ini musangkingnya. Nah, di situ ada Bang Radi. Nginsinyur dadakan.
Nah, ini kita di sini, ini dilihat dari luar dulu, apakah ini subur apa tidak tuh. Ini teman-teman yang menilai dari sana. Itu juga diperlihatkan apakah itu subur apa tidak. Nah, apakah ini tidak terkena jamur upas saat masuk musim penghujan. Yang namanya masuk musim penghujan, cuaca lembab, itu juga tanaman durian itu sangat rentan dengan jamur upas. Tapi sekali lagi, ini bahasan ini sangatlah banyak di kolom komentar di WA saya, pertanyaan tentang jamur upas, katanya nanti tanamannya bisa mati. Bahkan itu tidak jarang pembagian di media sosial itu seakan-akan jamur upas itu adalah penyakit durian yang sangat menakutkan bagi petani-petani pemula. Nah, ini yang perlu saya pertegas, bahwa jamur upas itu ora marai tanduran mati, tidak membuat tanaman durian itu mati hura. Jadi tidak. Nah, ini saya kasih lihat masuk ke sini. Nah, jamur upas seperti ini ya. Nah, ini kalau saat nanti hujan ini loh, nanti kelihatan tebal-tebal, ngeblok ini. Kalau kena air hujan ya, ini tebel-tebel, dan di sini kelihatan hitam, di sini merah. Semuanya tanaman durian itu hampir semuanya pasti ada yang kena jamur upas, dari bawah sampai atas itu ya. Itu terkena jamur upas. Karena apa? Jamur upas itu timbul atau datang itu saat masuk musim penghujan. Jadi cuaca lembab, ada hujan, masih panas, hujan panas itu tanaman durian akan terkena jamur upas. Nanti ke sana, nanti setiap ada yang kena jamur upas, nanti ambil gambarnya dari luar, langsung kita masuk, kasih bukti seperti ini. Jadi ini terbukti bahwa jamur upas tidak membuat tanaman kita mati. Dan cara mencegah jamur upas, tanaman kita tetap subur dari serangan hama, jamur, serangga. Itu seperti penyemprotan seperti biasanya, cuma interval kalau saat musim hujan itu bisa intervalnya lebih maju. Kadang kan tidak teratur, umpama seminggu hujan terus, ya itu kok tiba-tiba ada panas, kita harus segera lakukan penyemprotan saat panas itu. Ya, kalau tanaman itu mati, di sini ada jamur upas, itu penyebabnya bukan dari jamur upas, bisa jadi bawahnya ini banyak rumput di saat musim hujan sehingga lembab, ya, terjadi di situ busuk akar. Jadi ujung-ujungnya kering, tanamannya makin daunnya makin kecil, dan akhirnya ujungnya meranggas, rontok. Itu terjadi masalah dari akar, bukan dari jamur upas. Itu pengalaman saya selama saya berkebun. Jadi ini nanti kita jalan ke sana, jangan di skip, tanpa skip ya, biar teman-teman tahu kalau memang mati kena jamur upas. Tanaman saya itu tadi yang satu udah kena jamur upas, tak kasih lihat. Nah, ini semuanya subur. Ini alpukat yang kemarin kita panen, yang kemarin pentilnya lagi di bawah kecil-kecil, sekarang sudah besar-besar segini lagi. Ini sudah mau kita panen lagi nih. Besok tadi sudah pedagangnya Mas Joko udah tak kasih lihat apakah ini sudah layak dipetik. Terus dilihatin dari sini ya, ini udah kasar, ininya udah coklat, katanya udah layak untuk dipetik. Ya udah, sedapatnya besok yang tua-tua kita petik. Dan ini setelah kemarau kemarin kita geletakin kohe kambing. Nah, setelah penggemburan kita tebar keliling di atas permukaan tanah, jangan sampai pupuk organik ataupun pupuk kandang itu dikubur di dalam tanah, karena itu sangat berbahaya dan bisa mendatangkan hama walaupun sudah difermentasi. Nah, ini bagusnya memang amannya kalau menurut saya memang ditebar jauh dari batang dan di permukaan tanah. Ayo kita jalan ke sini, Mas. Nah, ini ya, ini tanaman ya, ini semuanya subur. Nah, ini jangan di skip, Mas. Pokoknya jangan di skip. Nanti dikira kita jamur upas itu yang kena jamur upas mati itu. Ya memang ada yang kena jamur upas tapi nggak mati, tetap subur, asal perawatan penyemprotan pada tanaman kita tetap dilakukan secara teratur. Nah, ini seperti ini, itu kan timbul saat musim penghujan. Ya jangan panik kalau masalah-masalah sepele gini dibikin panik. Yang paling bahaya itu kecabuk, belalang, ulat, jamur. Nah itu loh ya, jamur batang itu bahaya. Kalau yang untuk tanaman kita yang kena jamur-jamur upas itu nggak bahaya ya. Kita keliling ke sini, ini ada OC. Nah, ini OC, kita tarik. Apakah ini juga terkena jamur upas? Nah, ini. Nah, kita tarik. Nah, dari situ, Mas. Oh, ini juga terkena jamur upas. Ke sini. Nah, batangnya ini. Ini. Nah, apakah ini tidak terkena jamur upas? Ya terkena jamur upas. Ya, sini yang pendek.
Ngapain panik kayak gini dibikin panik? Ya malah nggak jadi nanam nanti. Ya. Di apa Mas? Difokus ya. Ini kalau penghujan kelihatan banget ngeblok-ngeblok. Jangan panik. Ini nggak bahaya. Kalau ada yang bilang jamur upas itu bisa membunuh atau mematikan tanaman, itu mungkin orangnya taunya itu kena jamur upas, padahal itu adalah masalah dari bawah, entah masalah pupuk organik atau pupuk kandang yang terkubur. Ya pupuk kandang, pupuk organik boleh, tapi kalau menurut saya, pengalaman saya ditebar seperti ini, itu bisa bikin tanaman daunnya lebih hijau, walaupun tanaman ini sedang berbuah. Jadi gitu ya teman-teman. Boleh, maksudnya produk apapun, pupuk kandang, pupuk kimia, itu caranya juga harus benar. Kalau caranya salah juga sama. Ini kayak gini ya, kayak gini-gini panik. Wah ya, nggak jadi nanam durian nanti teman-teman. Nah, jadi biasalah kalau satu durian ini juga berbuah. Kalau saya sendiri sih nggak ngoyo ya. Ini kemarin memang saya potong-potong, kurangin. Bahkan habis pun untuk di usia 4 tahun ke-5 itu kalau ada sisa-sisa buah beberapa itu saya sudah senang. Karena apa? Karena saya lebih senang pohon saya maksimal dari mulai 5 tahun jalan ke 6 ke sana. Itu memang saya sama petani-petani di daerah Gunung Mungkal ya, seperti Pak Riko itu memang kemarin menyarankan jangan terlalu berharap di usia di bawah 5 tahun. Ya saya memang benar, kalau tanaman itu nanti sudah berkembang besar, itu buahnya pasti banyak. Kalau cuma satu pohon buah 5, 6, usia 3 tahun buah 5 atau 2, 1 udah seneng, nah nanti tanamannya nggak bisa bagus teman-teman. Ini contohnya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau 10 aja ya nggak terasa, padahal hanya beberapa cabang. Ini bayangin kalau ini nanti sudah maksimal, nah ini nanti buahnya bisa banyak. Nah, ini kita jalan ke sini teman-teman. Nah ini alpukat kita yang kemarin juga habis kita panen. Kalau alpukat memang kita nggak sampai seleksi ya, ini seleksi alam teman-teman. Karena turun hujan ya, dia akan rontok dan yang tersisa ya kita biarkan lah. Nah, dan kemarin ada juga yang tanya bahwa alpukat yang masih kecil-kecil ini ada bintik-bintik hitam, tik ini ya, cablok hitam. Nah, itu diserang, namanya disengat lalat buah dan nanti akan meninggalkan kayak hewan kecil-kecil dan membuat tanaman itu busuk. Nah, caranya bagaimana ya? Penyemprotan saat berbuah seperti ini, selain Gandasil B, MKP, mulai pentil itu bisa ditambahkan insek sama fungisida. Insek tujuannya untuk mencegah hama-hama seperti tadi. Fungisida tujuannya untuk jamur. Karena apa? Kerontokan buah ini bukan hanya dari serangan hama, hama seperti serangga dan macam-macam, tapi juga bisa serangan jamur. Jadi di sini bisa kena jamur dan bisa menyebabkan kerontokan juga. Maka itu disemprot kalau saya Gandasil B, MKP, nanti kalau ada boron tambahkan insek sama fungi. Kalau sudah mulai pentil, kalau bunga mekar, kalau banyak itu bunga mekar jangan dikasih. Kecuali dalam sekian kebun itu ada 1. Nah, nanti sekalian adonan penyemprotannya bisa dikasih, tidak apa-apa. Walaupun dikasih pun kadang kalau jadi ya jadi. Nah, ini yang usia di bawah 3 tahun. Nah, jadi belum ngoyo. Kalau segini orang-orang udah dipacu atau dikasih perangsang. Lalu saya enggak. Nah, ini juga di bawah 3 tahun. Sudah segede gini. Kemarin bunga tapi rontok. Nah, ini kalau tahun depan, kan kemarin nggak kita treatment dengan MKP. Nah, tahun depan udah mulai kita kasih kocor MKP sama boron. Memasuki masa berbunga. Jadi 3 bulan sebelum masa berbunga sudah mulai kita kocor dan kita pupuk NPK yang tinggi kalium nanti. Supaya bisa berbuah, berarti udah kuat karena tanpa ditreatment sudah mengeluarkan bunga tahun ini. Dan ini kadang ada yang tanya, Pak, apakah benar saat berbunga dan berbuah itu lebih aman kalau durian itu daunnya tua dibanding saat berbarengan dengan trubus? Ya, ada benarnya, tapi tidak semuanya bergantung dari situ. Tapi memang kalau pengamatan saya ya, ini durian ini daunnya posisi daun tua ya, hijau. Di saat mulai bunga pentil, nah itu sudah daun tua seperti ini. Dan itu saya lihat kemarin ada pengurangan ini sampai 5, yang pertama 12, yang kedua sampai 50. Jadi pengurangan sudah 60 butir lah, 60 buah yang kita kurangi. Dan sampai saat ini setiap pagi saya cek bahwanya selalu bersih, tidak ada buah yang jatuh. Sampai buah segede ini tuh selain yang kita kurangi ya, itu tidak jatuh. Seperti ini kan kita kurangi gunting-gunting ini. Yang bekas-bekas jatuh dari sini walaupun
tiba-tiba hujan gitu aman ya, karena daunnya ini mungkin daun tua, tapi ya tetap serangan kayak gini ada. Ya jamur-jamur upas seperti ini ya wajar, namanya masuk musim penghujan ya, kebun siapalah yang nggak ada jamur upas. Kalau tak ada ya nggak masalah. Kalau ini suruh bersihin dengan 1-2 pohon nggak apa-apa. Kalau ini hektaran, bayangin ya, kita punya kebun hektaran, kita harus ngebersihin satu persatu ini. Ya nanti habis odol berapa, nggak kita bersihkan lah ya. Biarin saja. Kalau daripada untuk ngebersihin ini, daripada untuk ngebersihin jamur upas, mending untuk ngebersihin bawahnya. Daripada untuk ngebersihin ini, odolnya biar gosok gini saja. Ya kita ke sana. Ya kita ke sini. Ya kita berbagi itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, biar semuanya itu nggak ribet. Semuanya itu tanamannya bisa bagus tanpa ada yang salah dalam penerapan. Maksudnya salah-salah dikit kan ya wajar, namanya manusia, tapi kita itu berbagi itu harus sesuai, dan kita harus mengalami dulu beberapa waktu ya, sampai kita berkebun itu lah. Setelah itu ada terjadi jamur upas seperti itu, jangan loh melihat langsung wah ini jamur upas, kaget. Jadi nggak boleh kagetan, orang-orang apapun lah, bukan hanya orang tani, orang apapun tidak boleh kagetan, tidak boleh gumunan kalau orang Jawa. Jadi ada lihat itu, oh biasa, ini namanya berkebun ya ada kendalanya, kita lihat dulu. Oh sampai ini kita rawat seperti biasa, sampai terakhir akhir musim loh ternyata kemarau kok kembali pulih lagi. Ya itu baru kita bisa menyimpulkan, oh berarti jamur upas tidak berbahaya, bukan asal jeplak saya ini ya. Jadi saya buktikan dengan tanaman saya subur semua. Nah, ini ya, ini juga kita ini mas, kemarin kena penggerek ya, memang harus kita lubangi. Ini belum sempat kita kasih obat karena baru kemarin kok hitam, terus ternyata kita pencet keluar cairan saat pagi. Akhirnya kita lubangi. Nah, ini harusnya dikasih insek sama fungisida, taruh kapas, masukin sini, bisa disemprot juga bisa, dikuas juga bisa. Ini ya. Nah, ini semua masih aman. Jadi ambil dari kameramen dari agak mundur tidak apa-apa mas, yang penting kelihatan benar-benar tidak ada skip di sini, jangan ada skip di kebun ini ya. Nanti kebun yang lain juga kita siap untuk video tanpa skip ya, video tanpa skip dengan perawatan yang sederhana. Saya tidak pernah mengulas kandungan ini itu A, B, C, D, E, kandungan itu enggak. Jadi saya hanya mengulas, berbagi itu ya, mohon maaf, itu kandungan itu sebenarnya penting memang untuk tanaman, tapi kalau kita berbagi unsur ini itu nanti orang yang mendengarkan pusing duluan. Jadi intinya satu, insek itu untuk mencegah hama serangga atau hama daun, fungisida untuk mencegah hama jamur, gandasil B yang saya pakai itu untuk penyubur daun, perekat untuk perata dan perekat itu untuk saat penyemprotan kita semprot, habis itu hujan. Nah, ternyata turun hujan, itu tanaman kita sudah aman karena sudah merekat dan merata di situ obat yang kita aplikasikan. Nah, ini full dari luar mas, dari luar dulu. Nah, ini kelihatan, oh ya beda dengan yang lain itu mas, itu di zoom juga yang atas mas, itu kan daun muda. Nah, itu kan masih ada 1-2 setelah kita seleksi, ada yang jatuh juga, tapi daunnya tetap kelihatan subur. Dan ini kelihatan dari luar daun tua ya, daun tua walaupun subur tapi dia tidak muncul tunas seperti yang lain. Nah, seperti pojokan sana. Jadi kesimpulannya setelah kita amati, ternyata saat berbuah-buahnya mungkin nutrisi itu terserap oleh buah, kebanyakan terserap oleh buah, dan sehingga ininya itu tidak mungkin tidak begitu kebagian. Jadi kita masuk, udah terlihat ya masih subur ya mas. Nah, kita masuk, jelas masuk ke sini. Di sini juga ada jamur upas, banyak banget jamur upas ya. Nah, sebenarnya ini perawatannya seperti biasa, penyemprotannya harus sering dilakukan, intervalnya bisa 10 hari, kalau bisa seminggu sekali juga. Kalau sering hujan kayak gitu, habis semprot hujan itu harus interval kita. Seperti ini contohnya, saat kita telat dalam penyemprotan, daun muda itu biasanya dimakan sama katimumul. Kalau malam hari kan susah deteksi katimumul seperti belalang segala macam. Nah, itu lebih bahaya yang ini daripada yang upas. Upas itu aman, tidak masalah. Ini loh contohnya, dalam posisi kena jamur upas seperti itu. Nah, ini kita biarkan lumayan banyak, kita uji coba ya, memang tidak kita sisakan seperti yang lain. Mungkin nanti sampai tua
ini masih kita sisakan lumayan banyak lah. Nanti kita tetap video upload lagi. Nanti sampai hasil daripada treatment kita yang kemarin dengan memakai pupuk-pupuk itu nanti baru kita bagikan setelah tanaman saya berhasil. Kalau tanaman saya masih istilahnya ada yang gagal, ada yang apa, itu kita masih belum bagikan caranya yang secara detail. Nah, dan ini Mas, karena ini disusul kembang lagi, bunga lagi, ya rontok kalah ya mungkin ya, harus dirontokin, tapi ini rontok sendiri. Nah, ini juga di zoom. Apakah ini tidak jamur upas? Ini jamur upas, tapi ini tidak bakalan membunuh tanaman saya ya. Jangan panik, jangan panik, jamur upas itu tidak apa-apa alias naon-naon. Hei, ini ini subur, dari luar subur. Bema anu le. Nah, lanjut, tadi ada sedikit gangguan di kamera, jadi ini masih posisi di sini. Nah, kita lanjut lagi. Ini di video. Nah, ini tetap kita posisi di sini Mas, diputar lagi. Nah, diputar. Kita posisi di sini. Dan ini bisa dilihat ya, tanaman saya dari luar tetap terubus semua. Tapi mudah-mudahan nanti ini saat daun tua dan berbarengan dengan matangnya buah di sini itu tidak terubus lagi. Soalnya kalau terubus lagi juga memang kendala. Kalau pohon terubus buah matang itu juga memang kendala. Saya pernah juga ada yang enak cuma nggak bisa maksimal. Biasanya seperti itu. Tergantung cuaca juga nanti. Kita masuk ke sini. Di sini juga lagi berbuah ya. Lagi berbuah. Apakah ini kita cari? Apakah ada juga jamur upas? Ternyata juga ada, teman-teman. Ya, ada semua. Tapi saya tidak pernah membersihkan ini. Kalau saya membersihkan ini, pekerjaan saya yang lain tidak akan kepegang. Kalau saya bersihin ini loh jamur upas yang nggak penting, itu nggak kepegang yang lain. Ini gini ya. Kita muter ke sini. Yang sana tadi sudah semua ya. Itu Bang Radi di sana. Ini sudah semua. Tidak semua di sana. Di video Mas, coba sana sampai sana itu belum di kamera. Jadi kita ke sana aja, tidak apa-apa. Ke sana, lah nanti muter-muter sampai atas. Tadi kan dari situ sampai sini. Ini kita dari sini tadi, alpukat yang di video dari sana nih, dari Musangking sini. Nah, dari sini. Apakah ini subur apa tidak di video dulu dari luar? Silo Mas. Kalau silo dari situ. Nah, kalau silo dari sini. Nah, ini ya. Ini Musangking. Usianya kurang dari 3 tahun. Nah, setelah itu masuk ke sini, apakah tidak terkena jamur upas? Ini masuk sini. Ini juga terkena jamur upas semua. Jadi kesimpulannya, kalau kena jamur upas, lihat tanaman masih terubus apa enggak, ya. Kalau masih terubus normal seperti ini, ya, terubusnya masih normal seperti ini, berarti tanaman aman. Kalau di sininya itu sudah mulai keriting-keriting, kering-kering, ya, rontok kering-kering dan warnanya udah kuning dan rontok ujungnya, itu masalah dari akar bukan dari jamur upas. Gitu kesimpulannya teman-teman. Ya bisa dikocor dengan insek sama fungi, disiram juga bisa. Nah, kita jalan ke sini. Ya. Ini D24, usianya belum 2 tahun kalau ini. Baru-baru saja ini tanamnya, itu waktu itu tanam D24. Nah, kita jalan ke sana. Nah, ini juga ya. Jadi semuanya jangan di skip Mas. Terus ini yang baru tanam apa kena jamur upas apa enggak dari luar subur? Kita ke sini. Ya tetap kena jamur upas. Jamur upas ya tetap kena. Ya, kena semua karena ini musim hujan, lembab, hujan panas. Ya, kita jalan ke sini. Nah, nanti kita dari sini langsung ambil kamera kanan kiri aja. Ini subur. Wah, buah cuma 1. Subur tapi buahnya 1 ini. Enggak apa-apa, pohonnya besar. Besok diganti tahun depan insya Allah. 1. Kemarin mah nggak begitu bunga di sini. Ya,
Kita jalan ke sini. Ini juga buahnya sedikit. Kalau ke sini ini belum berbuah. Ini di bawah 3 tahun semua. Usianya 3 tahun, 2 tahun setengah itulah kalau yang ke sini. Nah, kalau yang tua-tua gini rata-rata udah mulai. Nah, ini juga kemarin cuma satu saja. Nah, satu saja enggak apa-apa. Ya. Terus di sini kita jalan ke sini. Nah, nih lumayan lah. Itu kayak bunger-bunger enggak apa-apa, kecil-kecil. Ya. Nah, kita jalan ke sini. Pokoknya semuanya subur-subur. Nah, ini ya. Ini subur. Kalau ini susulan. Susulan di sebelah jengkol yang kita tanam itu sebenarnya usianya dengan ini sama, Mas. Kasih lihat, dengan ini sama. Nah, ini kerdil ya. Ini kerdil karena dulu tempatnya ini miring ya. Tidak dibikinkan lingkaran, jadi penyiramannya ala kadarnya. Dan ini juga di perlimanya, dari jarak dari sana ke sini itu cuma 6,5 sampai 7 meter. Jadi nggak begitu kita pikirkan. Tapi ini biarlah, ini kita rawat juga enggak, pruning juga enggak, ini saya biarkan tinggi gini menjulang, enggak sampai mekar. Ini berbuah. Dari luar juga tadi subur. Nah, ini jamur upasnya. Kasih lihat semua, ini jamur upas ini. Ya, yakin nggak kalau jamur upas nggak berbahaya? Yang penting penyemprotannya rutin, pemupukannya teratur, gitu. Kita jalan ke sini. Nggak ada ya satupun yang istilahnya kena jamur upas itu mati dan kuning. Nah, kita kasih bukti, bukan hanya oh ini bahaya, ini tidak bahaya, tapi kita kasih bukti. Kalau tidak bahaya berarti tanaman kita tidak berbahaya. Dan ini, Mas, ini subur ya. Kita masuk ke dalam. Nah, ini yang lainnya pentil, ini pada lagi bunga. Jadi syukur nggak jadi nggak apa-apa. Tapi bagian ada yang pentil juga itu. Nah, dijum. Enggak, zoomnya pakai ini, Mas. Sebentar. Itu aja zoomnya. Nah, kita ke sini. Kita ke sini. Nah, ini dari luar di video dulu. Subur atau tidak? Ya. Kena jamur upas apa tidak? Semua cabang lah, kalau hampir semua cabang ranting lah kena ini. Berbuah apa tidak? Berbuah apa tidak? Berbunga apa tidak? Pentil, bunga, buah. Ya, bunga juga ada. Nih, ini bunga. Ya, jamur upas merata apa tidak? Ya, merata. Dan tanaman tetap subur karena apa? Terawat. Daripada untuk ngebersihin jamur upas, untuk ngebersihin lahan saja. Kalau menurut saya seperti ini loh. Ini subur apa enggak? Dari luar. Kena jamur upas apa tidak? Kita cari. Sedikit aman. Jadi kesuburannya sama, ini tetap kena ini. Ya, jadi ini memang menghitam, sebelah-sebelahnya ini menghitam kalau kena jamur upas. Tapi tidak berbahaya, teman-teman. Nah, ya. Kamera putar ke sana. Nah, kita jalan dari sana langsung habis pojok sana nanti. Maaf tadi ada sedikit skip karena memang ada gangguan dalam itu tadi video, dan ada pertanyaan dari pekerja yang memang harus kita jawab. Nah, nih udah pojok sini. Di pojok sini. Putar ke sana. Jadi kalau ada yang kelihatan kurang bagus nanti tak kasih penjelasan. Ini cungkring kan? Ini ada penjelasannya nanti. Awal mulanya cungkring dari mana nanti tak kasih lihat. Nah, ini pojokan. Ini belum 2 tahun. Tanaman susulan udah kayak gini, bagus. Kita cek jamur upasnya apa enggak. Nah, ini loh. Ini juga terkena jamur upas. Apakah saya membersihkan ini satu persatu? Tidak mau saya. Karena tidak berbahaya. Ini jamur upas apa tidak? Jamur upas apa enggak? Dari pangkal sana. Ya, jamur upas apa enggak? Karena ini
musim hujan kena jamur upas. Kita ke sini. Ini juga bagus. Ini ya. Ini belum 3 tahun udah seperti ini. Tanam dari kecil. Dan ini cungkring. Di sini dulu ada batang ganda. Ya, batang ganda. Dan saya potong karena di sini cabangnya udah kecil-kecil yang di sini waktu itu. Akhirnya ini saya potong, ini udah mulai membesar. Udah mulai nyebar ya ke 4 penjuru, dan ini saya potong, saya sisakan 1. Karena kalau potong del gini ya kayak yang kesini kosong kemarin. Apakah ini tidak kena jamur upas? Nih buktinya. Ya, ini bukti bahwa jamur upas tidak membunuh tanaman. Kalau bikin jamur upas itu bisa mati tanaman, orangnya yang kurang teliti. Ya kita bukan saling menyalahkan, ini harus detail kita jelaskan ya. Karena apa? Karena media sosial itu dilihat dari berbagai penjuru, bahkan di luar negeri. Jadi masalah durian itu saya rasa di mana-mana sama. Jadi masalah itu yang paling berbahaya itu harus kita bicara, yang paling berbahaya itu harus benar-benar berbahaya, yang tidak membunuh tanaman atau tidak berbahaya itu kita jelaskan tidak berbahaya dengan pembuktian seperti ini ya. Jadi kalau tanaman yang paling bahaya itu saat busuk akar, itu paling bahaya karena busuk akar di musim hujan ini tanpa ada drainase air yang keluar itu bisa 1 tahun baru pulih kalau orangnya benar-benar tahu berpengalaman untuk memulihkan tanaman. Tapi kalau busuk akar tidak cepat diatasi bisa mati beneran. Jamur batang bisa mati. Nah, jadi itu kalau jamur upas tidak apa-apa. Nih ya, lihat muter tanpa skip, keringetnya sampai justru ada keuntungannya saya bikin video tanpa skip ini. Yang pertama saya bisa memperlihatkan tanaman saya di skala kebun ini benar-benar aman. Yang kedua, saya bisa sehat karena ini di sinar matahari pagi. Saya harus panas-panasan tanpa skip, walaupun tadi sempat ada 1 skip, walaupun masih di tempat itu karena ada 1 kendala. Ini jas, ini ya. Ini semuanya. Bibit juga demikian. Bibit juga subur-subur. Kita ke situ muter sampai ke pojokan sana. Nah ini sudah terakhir ini mas, pojokan. Nah ini pojokan. Ini sama ini itu usianya sama-sama 4 tahun dan jaraknya dari sini ke sini itu 10. Akhirnya di sana pojokan itu dari jarak pagar tepi itu 3 meter kita kasih lagi. Sekarang udah mepet banget sama tepi dan dari sini sudah deket. Makanya kalau tanam durian saran saya jaraknya harus 10 kali 10 kalau untuk jangka panjang. Satu-satu saja, jangan pakai triple kecuali hanya untuk hiasan. Kecuali untuk hiasan. Jadi kalau skala kebun, soalnya apa? Durian itu bakal berusia puluhan tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun. Itu bayangin saja kalau tanaman ini makin lebar dan ternyata sudah bersinggungan. Itu tanaman apapun, durian, alpukat, mangga, atau kalau sudah bersinggungan bersentuhan, itu pencahayaan akan kurang. Sedangkan tanaman durian dan yang lain, buah-buahan apapun, itu sangat butuh namanya sinar matahari. Kalau pencahayaannya kurang, maka tanah itu akan lembab dan saat berbuah juga minim. Seandainya Anda teman-teman tanam triple ya. Kalau untuk hiasan masih kecil tidak apa-apa. Tapi di usia di jarak situ sama sini mungkin 2 meter atau 2,5 meter atau berapa silang. Cabangan yang ke dalam dia akan dengan sendirinya akan kurang bagus ya. Dan sinar matahari akan kurang bisa masuk. Nah nanti saat sinar matahari kurang masuk, salah satu tanaman kita itu pertumbuhannya nggak bakalan bisa seimbang. Dipandang juga di usia di atas 5 tahun sudah nggak pantas karena satu nggak stabil aja udah merusak pemandangan menurut saya. Dan yang kedua, tidak mesti dengan triple itu nanti hasilnya akan lebih banyak daripada cara tanam tunggal. Nah itu sudah kita amati, makanya kita tidak mau coba-coba karena tanaman ini akan saya tunggu hasilnya nanti. Walaupun saya jual bibit ya, seperti itu. Saya tidak menyarankan untuk tanam triple kecuali hanya untuk hiasan satu kebun mungkin dikasih 1 atau 2. Nah ini bunganya kemarin belakangan mas ini. Ya tetap ada yang jadilah. Itu ada jadi, ini juga merental-merental lagi. Ya kalau cari buah 10-15 ya dapat lah. Kalau pohon besar itu berbuah 10, 15, 5 itu
nggak ketara. Tapi kalau pohon-pohon masih 2,5 tahun pohon kecil itu kelihatannya wah merembyong, tapi nanti bahaya tidak pohonnya. Udah ya, ini sudah sampai pojokan sini. Dari muter sana diputar mas kamera, seret. Nah, tidak ada yang tanaman saya yang mati karena jamur upas. Ya, tidak ada ya tanaman saya yang mati karena jamur upas. Jadi jamur upas kesimpulannya tidak berbahaya. Jangan takut, tetap lakukan penyemprotan secara teratur, pembersihan lahan secara berkala. 3 bulan atau 4 bulan sekali dibabat atau sekali-kali diketrok gini. Jangan terus-menerus pakai herbisida di dalam, kecuali habis digemburkan sini, yang di sini di herbi tidak apa-apa. Karena apa? Pemakaian herbi di bawah pohon secara terus-menerus akan mengganggu juga tanaman kita nantinya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salam pertanian dan sukses buat semuanya. Amin.